Dengan pengunduran diri Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, lantas siapa yang akan mengisi posisi yang ditinggal oleh Erlangga? Kita bahas sore hari ini bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pilkada. Sama-sama Mbak Maidov, semuanya Nih, pemirsa. kalau kita lihat, menurut Anda yang Anda baca, siapa kandidat yang paling kuat pengganti Erlangga? Agus Gumiwang kah? Ya, ada banyak nama yang beredar, tapi kalau kita basisnya historik politik ya, sederhananya orang-orang yang dipercaya sebagai Ketua Umum Golkar adalah mereka yang punya jabatan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Kita mulai dari era pasca reformasi Pak Akbar Tanjung yang waktu itu Ketua DPR. Berikutnya kemudian ada Pak Yusuf Kala, Wakil Presiden. Kemudian ada Pak Abu Rizal Bakri, Menko Perekonomian, seperti itu. Kemudian berikutnya ada Pak Setnov, Ketua DPR lagi, Artinya legislatif. selalu punya jabatan-jabatan strategis di pemerintahan ya. Kemudian Pak Erlangga sekarang Menko Perekonomian. Nah, siapa berikutnya yang menggantikan? Nah, dugaan saya mereka yang punya jabatan baik di legislatif maupun eksekutif itu berpotensi. Tapi paling banyak ritmenya adalah ritme di eksekutif. Seperti itu, apakah sebagai menteri, apakah sebagai Kalau Menko. gitu sekarang ada dua berarti, Bahlil Lahadalia atau Agus Gumiwang. Tapi kan Bahlil Lahadalia terbentur sama aturan ya. Iya, tapi beliau tetap dapat menjadi apa ya, maju di Ketum Golkar karena memang beliau memang kader ya, cuman memang tidak aktif di DPP seperti itu kan. Itu sudah diafirmasi oleh beberapa elit Golkar. Namun di luar nama Pak Bahlil, Pak Agus Gumiwang sebenarnya ada nama-nama baru, misalkan Mas Gibran atau Pak Jokowi sendiri. Ya, bagaimana kita tahu Pak Yusuf Kala waktu itu juga penuh dengan ini ya kontroversi, tapi memang punya kedekatan dengan Pak SBY sehingga didaulat menjadi ketum Golkar gitu. Nah, istilahnya bagi Gibran dan Pak Jokowi nggak ada istilahnya tantangan yang cukup signifikan untuk masuk Golkar karena dalam situasi seperti sekarang justru ada relasi simbiosis mutualisme ya. Golkar butuh figur, kemudian Presiden Jokowi butuh kendaraan politik juga untuk berlayar mengarungi pasca tidak lagi menjabat. Sehingga kalau ditanya siapa yang paling berpotensi, ya sederhananya ada tiga, ya Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, atau orang yang ditunjuk Pak Jokowi. Sederhananya seperti itu. Sederhana seperti itu, tapi kan ini nggak sederhana kalau kita bahas soal ADART Golkar ya, karena kan yang jadi syarat untuk maju jadi ketua umum kan kader selama 5 tahun dan minimal periode satu periode menjadi pengurus di DPP, dan ini juga sempat jadi dapat atensi gitu dari Yusuf Kala. Betul, tapi kan kita tahu Pak Yusuf Kala juga kemarin juga waktu didaulat sebagai ketum juga punya banyak Catatan. keterbatasan, catatan juga gitu. Termasuk ketika apa namanya beliau terlibat aktif dalam kepengurusan satu periode juga masih diragukan seperti itu. Tapi yang jelas semua para pihak yang akan maju berpotensi kalau memang ada arahan untuk merevisi ADART. Jadi pasal-pasal yang tadi ditampilkan misalkan dihilangkan, misalkan aktif penuh satu periode seperti itu akan banyak membuka ruang bagi siapapun yang ingin berkontestasi dalam pemilihan Ketua Umum Golkar di Munaslup nanti seperti itu. Sehingga saya di sini melihat semuanya mungkin semuanya terbuka. Jadi kalau hari ini bahasanya Pak Bahlil, Pak Agus Gumiwang, saya kira Golkar tidak secepat itu menentukan arah pilihan politiknya. Sehingga bisa saja nama Mas Gibran, bisa saja Pak Jokowi, atau bisa saja muncul figur lain yang memang bisa merepresentasikan atau mengakomodasi kekuasaan hari ini ya Presiden Jokowi maupun hari esok Presiden Prabowo Subianto. Karena itu yang menjadi ciri khas Golkar, dia bisa mengakomodasi presiden siapapun. Tapi dalam konteks ini karena ada dua presiden yang dihadapi, otomatis harus merangkum dua presiden itu, Presiden Jokowi ataupun presiden terpilih Pak Prabowo Prabowo. nanti. Oke. Tidak hanya bisa salah satu seperti itu. Oke, tadi kan kalau kita bahas soal Agus Gumiwang itu kan untuk PLT, tapi kan gambaran kedepannya adalah soal nama ketua umum ya, yang juga nanti masih dibahas penentuannya, termasuk juga dengan Munaslup yang akan digelar dalam waktu dekat ya. Karena untuk melihat gambaran pilkada, Anda melihat calon-calon eksternalnya, bagaimana potensi dari Pak Jokowi sendiri, Anda membacanya peluangnya kalau misalnya memang boleh kader tanpa harus menjadi pengurus selama satu periode? Iya, potensi bagi Pak Jokowi ini memang mengemuka. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat Pak Agus Gumiwang atau Pak Bahlil ini akseptabilitasnya kuat di sisi Pak Jokowi saja. Di sisi Pak Prabowo belum tentu sekuat itu. Nah, sehingga yang bisa mengakomodir ini ya Pak Jokowi sendiri. Karena beliau bisa memainkan bandul politik
baik untuk dirinya maupun ketika bersama Pak Prabowo. Itu satu. Yang kedua, ya suka atau tidak beliau membutuhkan kendaraan politik pasca tak lagi menjabat. Sehingga manuver-manuver yang beliau lakukan hari ini bisa dipertahankan hingga nanti beliau tidak lagi menjadi presiden. Mhm. Karena kalau beliau tidak memiliki partai memang agak riskan. Ya sebagaimana kita lihat hari ini hampir semua presiden ya punya partai. Ibu Mega punya Mhm. PDIP, Pak SBY punya Demokrat. Nah, pertanyaannya Pak Jokowi ini memang beneran mau pulang ke Solo atau Mhm. tidak misalkan. Ya biasanya kan kontradiksi pernyataan beliau dengan kenyataan yang terjadi. Nah, saya pikir Golkar ini sebagai ranah yang ataupun tempat yang kondusif menimbang PSI yang kemarin di orkestrasi Mas Kaisang belum mampu memenuhi parliamentary threshold. Projo Mhm. pun demikian ya, butuh waktu dan saya kira Pak Jokowi tidak sesabar itu menunggu Projo besar dan bisa masuk parlemen Mhm. sebagaimana PSI Mhm. tadi. Nah, yang paling siap, yang paling eksis, konkret dan kuat mesin-mesin politiknya adalah Golkar. Mhm. Nah, di titik itulah saya kira kans Pak Jokowi untuk menjadi ketum Golkar menguat dan bahkan apa ya mengemuka dengan cukup solid menimbang ada irisan, ada relasi yang saling melengkapi dan dibutuhkan juga oleh Golkar karena Golkar selama ini kan kekurangan figur, kurang sosok untuk mengungkit apa ya magnet partainya secara masif Mhm. di semua level. Dengan hadiran Pak Jokowi, basis-basis di Jawa Tengah yang selama ini menjadi kandangnya Banteng itu bisa diiris, bisa menjadi captive market baru di Golkar seperti itu. Yang kedua juga kita tahu keluarga Solo ini sudah punya apa ya dalam tanda petik kader-kader yang memang hari ini berkontestasi di Mhm. pilkada. Sebut saja ada Bobi, ada Kaisang dan Mas Gibran wapresnya seperti itu. Jadi ini basis-basis yang saya kira bisa memperluas ceruk pemilih Golkar di masa mendatang ketika memang dikelola dengan sebaik mungkin. Mhm. Mungkin seperti itu Mbak Maizo. Mhm. Oke, oke. Mungkinkah kemudian ada cawe-cawe eksternal? Kalau misalnya kita lihat sebenarnya kan ini bukan Ya, kali pertama mencuat pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Golkar ya. Kemudian ini hadir lagi dengan pernyataan mundurnya Erlangga Hartarto pada 10 Agustus kemarin. Kalau Anda lihat ada cawe-cawekah kemudian dengan munculnya nama Pak Jokowi masuk ke dalam kursi nanti Ketua Umum Partai Golkar, apakah kalau Anda lihat ada potensi resistensi begitu? Masih ya, ada? biasanya ada tiga hal penyebab seorang ketum Golkar itu mundur ya. Yang saya tahu pertama ada persoalan hukum ya, itu dialami oleh Pak Setia Novanto. ya. Kemudian ada persoalan kinerja karena memang raihan elektoral di Pileg ataupun Pilpres tidak moncer ya. Itu Mhm. dialami oleh Pak JK maupun Pak ARB karena memang Golkar Mhm. pada saat itu apa ya stagnan ya kursi Mhm. legislatifnya bahkan belum punya kandidat calon presiden ya seperti itu. Nah, yang ketiga juga karena ada pertentangan dengan penguasa ya dalam konteks Pak JK dengan Pak ARB akhirnya dipilih Pak ARB gitu. Mhm. Termasuk ketika Pak Akbar Tanjung eh, berprestasi akhirnya yang dipilih Pak JK seperti itu. Padahal Pak Akbar itu luar biasa berprestasinya bisa merebranding Golkar dari yang sebelumnya dianggap orde baru sekali kemudian menjadi partai yang punya brand baru yang dianggap bisa sejalan dengan reformasi tapi digantikan oleh Pak Yusuf Kala yang kita tahu waktu itu sebagai wakil presidennya Pak Mhm. SBY Mhm. ya karena memang dari sisi akseptabilitas politik Pak JK lebih dekat dengan Pak SBY ketimbang Pak Akbar Tanjung dengan Pak SBY. Jadi ada faktor yang ketiga like and dislike ini yang saya kira menjadi perhatian penting bagi semua caketum Golkar yang akan Mhm. berlaga di Munaslup. Sehingga ketika melihat Pak Erlangga hari ini saya kira untuk poin prestasi beliau masuk. Untuk poin like and dislike beliau loyalis Oke. Pak Jokowi Mhm. banget. Yang ketiga ini yang memang ada patut diduganya, mungkin ada problem-problem hukum yang harus beliau hadapi dan Oke. mesti apa ya diselesaikan sebaik mungkin seperti itu. Mhm. Oke, kalau gitu peluang PLT Ketum dan juga nama yang bakalan mencuat di Munas nanti siapa? Karena kita makin dekat nih dengan Pilkada. Artinya kan akhir bulan ini ya. Persis, persis. Jadi untuk Mhm. PLT Ketum yang mengemuka dan menguat eh, adalah Pak Agus Gumiwang ya, di Mhm. luar nama lain yang memang muncul seperti Pak Bamsud ya, kemudian Pak Adis Kadir kalau saya tidak salah, kemudian Pak Nurdin Halid juga mungkin karena Waketum itu jumlahnya ada 12 tapi yang bisa 11 seperti itu karena Pak RK baru saja terlibat ya. Kemudian untuk
bagaimana proses berikutnya ketika nanti digelar Munaslup ini yang saya kira masih cair, masih dinamis, dan siapapun kandidat-kandidat caketum yang memang punya arahan untuk bertanding di Munaslup, saya kira masih sangat terbuka, asalkan tadi memenuhi tiga syarat ataupun term and conditionnya ada tiga ya. Apakah dia menjabat, apakah dia dekat dengan kekuasaan, apakah dia misalkan punya kemampuan logistik yang mumpuni karena dia harus mengorkestrasi para pemilik suara. Apakah itu DPD tingkat 1, tingkat 2, ataupun organisasi-organisasi pendiri seperti itu. Kita lihat semakin dekat nanti pilkada, siapa nanti yang akan muncul namanya dalam rapat pleno malam nanti, termasuk juga nama ketua umum definitif dalam Munaslup Partai Golkar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Agung. Sehat selalu. Sama Mas Maid.